Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tips dalam memilih printer ya. Saat ini printer itu menjadi barang yang banyak diperlukan ya sahabat Om Dea, baik untuk pribadi maupun untuk usaha dan juga perkantoran ya. Memiliki printer yang awet dan tahan lama, juga mempunyai fitur yang mumpuni. Nah, ini adalah harapan ketika kita memiliki printer ya. Beberapa poin yang sudah saya rangkum di dalam tips ini. Yang pertama, sahabat Om Dea, membeli printer disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi kalau sahabat Om Dea orientasinya hanya untuk ngeprint ya, atau hanya untuk mencetak dokumen saja ya, maka pilih printer yang print only ya, artinya hanya mencetak, karena ini akan berhubungan dengan budget yang kita keluarkan ya. Printer yang hanya melakukan print atau print only ya, dengan printer yang multifungsi itu sudah jelas harganya berbeda ya. Contoh seperti Epson L121, L1210, L1250. Nah itu ya, jadi banyak sekali printer yang hanya bisa digunakan untuk cetak dokumen. Mungkin yang paling irit tinta ya, bisa solusinya di L121. Jadi itu pilihan bagi sahabat Om Dea yang menginginkan sebuah printer untuk mencetak saja ya. Kalau sahabat Om Dea mempunyai usaha foto, misalnya cetak foto, fotokopi, scan, nah otomatis harus membeli printer yang multifungsi ya, artinya yang bisa dipakai scan, fotokopi, cetak foto dan sebagainya. Nah otomatis budgetnya juga berbeda ya. Yang di S121 misalkan harganya 1,5 atau 1,8 ya. Nah untuk printer yang multifungsi otomatis lebih dari L121 ini harganya ya, seperti di L3210, L3216 atau di printer-printer multifungsi yang lain ya. Kisaran di harga 2 juta lebih. Nah itu untuk printer yang multifungsi. Sahabat Om Dea harus menyesuaikan kebutuhan yang mendesak itu apa. Nah, sesuaikan dengan fitur yang dimiliki oleh printer tersebut. Kemudian yang kedua, sahabat Om Dea, usahakan membeli printer dalam kondisi baru ya. Karena sudah jelas berbeda kalau sahabat Om Dea membeli printer yang bekas ya. Karena kita nggak tahu yang bekas ini apakah masih bagus dalam-dalamnya, partnya ya, seperti roll, seperti printhead dan sebagainya. Ketika kita membeli printer bekas ya, walaupun ya murah, katakanlah kalau L3210 ini harganya 28, kalau yang bekas misalkan 1,8 atau 2 juta ya. Nah ketika kita pakai untuk kerja, untuk fotokopi, ngeprint, cetak foto, cetak undangan, baru sebulan misalkan sudah kena printheadnya, karena kita nggak tahu tadi ya. Nah sedangkan untuk harga printhead itu mendekati 2 juta ya yang ori itu. Nah jadi imbang dengan harga printernya tadi. Sudah barang tentu pembelian itu menjadi double ya.
yang tadinya ngirit malah ngorot. Akhirnya harga printer 2 juta, beli printernya 2 juta, jadi harganya menjadi 4 juta. Jadi pastikan sahabat Omdea membeli printer yang baru. Selanjutnya sahabat Omdea, yang ketiga, perhatikan garansi printer tersebut ya. Ini wajib ya sahabat Omdea, wajib diperhatikan garansi dari toko ataupun dari pabrikan printer itu. Karena ketika kita mendapatkan permasalahan ya, mendapatkan trouble di printer tersebut, maka kita bisa klaim garansi ya. Contoh misalkan baru 3 bulan rollnya sudah patah misalkan ya, nah itu kita bisa klaim garansi. Makanya garansi ini sangat penting sahabat Omdea, karena itu untuk mengurangi kos perawatan ya. Jadi dalam apakah 1 tahun atau 2 tahun garansinya ya, tergantung dari pabrikan atau toko yang menjual printer tersebut. Contoh punya saya sahabat Omdea yang L1455, pernah umurnya waktu itu masih 6 bulanan ya. Jadi semut bersarang di bawah scanner, akhirnya kena scannernya. Nah itu kalau beli scannernya sama pasangnya 2,5 juta. Nah waktu itu karena masih ada garansi, saya hanya mengeluarkan biaya 600 ya. 600 itu untuk biaya kirim pulang pergi ya. Artinya tuh kirim ke Epson Center, kemudian dari Epson Center dikembalikan lagi. Itu salah satu contoh yang saya alami ya. Jadi garansi ini sangat penting sahabat Omdea. Kemudian selanjutnya yang keempat sahabat Omdea, pilih merek printer dengan kualitas yang bagus ya. Jadi sahabat Omdea bisa mengetahui ya merek-merek printer yang memang handal ya, awet dan tahan lama gitu ya. Jadi jangan cari printer yang belum teruji kualitasnya. Yang kelima sahabat Omdea, cek kondisi fisik dari printer tersebut ya. Pada saat kita membeli sebuah printer, nah kita minta keluarkan dari box ya, dari kotaknya, kemudian kita cek apakah mulus, karena bisa saja ya diakibatkan karena perjalanan jauh dari Jakarta misalnya ke daerah, ada yang patah misalkan atau hilang alat printer tersebut gitu ya. Jadi itu sangat perlu untuk dilakukan cek fisik ya. Jadi jangan sampai setelah dibawa ke rumah kok ininya nggak ada gitu, kok ini ada yang patah gitu. Kemudian yang keenam sahabat Omdea, perhatikan layanan after sales-nya ya. Tidak semua pabrikan printer ini mempunyai distributor di seluruh daerah ya. Ada juga merek-merek tertentu yang tidak memiliki distributornya. Nah ini akan berakibat kita susah mendapatkan spare part ya, kemudian tinta dan sebagainya ya. Pas lagi mengerjakan misalkan pekerjaan banyak, fotokopian dan print, habis tintanya atau ada spare part yang rusak, makanya harus diperhatikan layanan after sales-nya ya. Nah untuk Epson kebetulan alhamdulillah di tempat saya sudah ada ya toko, tapi menyediakan juga alat dan servisnya gitu ya. Jadi nggak kayak dulu, sekarang udah alhamdulillah udah gampang didapat gitu servis maupun spare part ya. Jangan sampai kita membeli printer tapi distributor nggak ada, spare part susah didapat gitu. Nah ini akan berakibat tertundanya pekerjaan kita. Kemudian selanjutnya sahabat Omdea, yang ketujuh, pahami fitur yang dimiliki oleh printer yang akan kita beli ya. Jadi kalau sahabat Omdea membuka usaha cetak foto misalkan ya, nah sahabat Omdea harus teliti dalam memahami
fitur yang ada di printer tersebut ya, yang mau kita beli. Contoh misalkan Epson E121. Kalau untuk foto kan kurang maksimal gitu ya, karena dia basicnya di print dokumen gitu. Maka sahabat Honda harus memastikan dari resolusinya, dari terutama ya kalau untuk cetak foto itu resolusinya berapa. Nah kalau resolusi rendah ya hindari gitu, pilih printer yang resolusinya tinggi. Nah karena untuk cetak foto ya, karena foto itu harus detail, harus tajam. Jangan sampai kita nyetak foto buram gitu, nyetak foto nggak maksimal. Nah itu harus kita pahami ya sahabat Honda. Kemudian misalkan kita fotokopi juga usahanya ya, usaha fotokopi juga. Nah karena kita nggak tahu fitur yang ada di printer tersebut, akhirnya beli misalkan E1210 gitu. Padahal itu printer yang print only gitu ya, nggak ada fotokopi, nggak bisa scan. Nah akhirnya ya nggak terpakai, hanya untuk ngeprint saja gitu. Nah makanya sahabat Honda harus teliti, pahami fitur yang dimiliki oleh printer yang akan kita beli ya. Nah selanjutnya sahabat Honda, yang ke-8 ya, ini pilih printer yang sudah sistem inktank ya. Kenapa saya masukkan ya poin ini? Karena begini sahabat Honda, printer yang sudah inktank itu akan lebih simpel ya dalam kita mengisi ulang tinta, kemudian waktunya pun enggak terlalu sering, misalkan 100-200 lembar kita udah ngisi cartridge gitu ya kalau belum ada inktanknya. Nah otomatis kan itu ribet gitu. Tapi kalau dengan sistem inktank kita nyaman, beberapa bulan baru kita isi tanknya. Jangan sampai sahabat Honda kita membeli printer tidak ada tanknya, isi cartridge, kemudian kita modifikasi, dibuatkan tank yang bukan dari pabrik ya, bukan dari pabrikannya. Nah itu nggak akan awet sahabat Honda, karena saya sudah mengalami betul sebelum maraknya printer inktank ya. Ya, Epson aja hanya L210 waktu itu, yang pertama saya beli itu. Satu-satunya printer yang sudah sistem inktank ya. Kalau di printer lain itu belum ada pada saat itu. Jadi kalaupun beli misalkan ya, terus kita modif, harganya tuh misalkan waktu itu saya beli 900 ya, kemudian pasang tanknya itu, instalasi tanknya dengan alat tuh 500, berarti 1.400.000 ya. Nah itu pun sering mampet, nggak lancar gitu, tinta dari tank ke ininya, ke cartridge ya, makanya sering rusak. Lain dengan tank yang dari pabrikan ya, seperti Epson ya. Nah itu sahabat Honda untuk tips dalam memilih printer. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum, silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Dea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.